Hello everyone, welcome back to the network channel. I'm Tazal Habsi and today we're going to learn about IP address and subnetting. There are two versions of IP address, which are IP version 4 and IP version 6. Nah, jadi IP address itu ada dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Di video kali ini kita akan mempelajari yang IP versi 4 dulu. Dan untuk IP versi 6 itu akan dibahas nanti. IP version 4 has 32 bits and is divided into 4 octets, written as x.x.x.x. Its number ranges from 0 to 255. For example, 192.168.1.1. Jadi, untuk IP versi 4 itu mempunyai 32 bit dan 4 oktet. Untuk penulisannya yaitu x.x.x.x. Dan di setiap x-nya ini berupa angka, yaitu dari 0 sampai 255. Jadi tidak boleh kurang ataupun lebih. Misalnya, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ataupun 256, 270, 278 itu tidak boleh. Jadi harus dari 0 sampai 255. Untuk contoh penulisan IP yang benar, itu seperti ini. 192.168.1.1. The correct way to write an IP address is using /24. But what is /24? /24 is called a prefix, and it is used to find the total number of IP address that can be used. Jadi, untuk penulisan IP yang benar itu menggunakan /24. Apa itu /24? /24 itu namanya adalah prefix. Dan prefix itu berfungsi untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar yang namanya subnetting. In subnetting, we will look for things called total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, and IP range. Nah, di dalam subnetting, itu kita akan mencari yang namanya total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, and IP range. Dan untuk mencari total IP yang bisa dipakai, itu rumusnya adalah 32 dikurangi dengan 24. 32 ini dari IP versi 4 itu berjumlah 32 bit. Dan 24 ini dari /24 tadi atau prefix. Jadi 32 dikurangi dengan 24 itu hasilnya adalah 8. Dan 8 ini dipangkatkan, yaitu 2 pangkat 8. 2 pangkat ini sudah dari sananya, jadi sudah baku. 2 pangkat ini sudah baku. Dan 8 ini dari hasil dari 32 dikurangi dengan 24 itu hasilnya 8. Jadi 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. 256 ini adalah total IP dari 0 sampai 255. Lalu untuk mencari subnet mask itu rumusnya adalah 256 dikurangi dengan total IP. 256 ini adalah hasil dari 0 sampai 255, yaitu 256. Lalu dikurangi dengan total IP. Total IP-nya yaitu adalah 256. Jadi, 256 dikurangi dengan 256 itu hasilnya adalah 0. Untuk penulisan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Jadi yang diganti itu hanya di bagian belakangnya doang, yaitu 0. Lalu untuk mencari IP network itu IP pertama di total IP. IP pertama di total IP itu 0. Dan untuk mencari IP broadcast itu IP terakhir di total IP, yaitu 255. Lalu mencari IP range. IP range itu mencarinya dengan satu IP setelah IP network sampai satu IP sebelum IP broadcast, yaitu 0 ditambah 1 yaitu 1 sampai 1 IP sebelum IP broadcast, yaitu 255 dikurangi dengan 1 itu 254. Jadi IP range-nya itu 1 sampai 254. Untuk penulisan IP-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Ini adalah IP yang bisa dipakai, yaitu dari 1.1 sampai 1.254 device. Oke teman-teman, di sini ada contoh soalnya, yaitu dengan IP
172.168.5.1 dengan slice atau prefix 26. Oke, di sini kita langsung saja mencari total IP-nya, yaitu dengan rumus 32 dikurangi dengan prefix sama dengan 32 dikurangi dengan prefiksnya yaitu 26. Hasilnya adalah 6. Dan 6 ini akan kita pangkatkan. Jadi 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Nah, 64 ini adalah total IP dari 0 sampai 63. Lalu kita mencari subnet max-nya yaitu dengan rumus 256 dikurangi dengan total IP. Sama dengan 256 dikurangi dengan total IP-nya yaitu 64. Yaitu hasilnya adalah 192. Untuk penulisan subnet max itu 255.255.255.192. Jadi yang digantinya itu hanya di bagian belakangnya saja. Oke, selanjutnya kita mencari IP network-nya, yaitu IP pertama dari total IP yaitu 0. Lalu untuk IP broadcast itu IP terakhir dari total IP yaitu 63. Lalu yang terakhir itu ada IP range. IP range itu untuk mencarinya dengan satu IP setelah IP network yaitu 1 sampai satu IP sebelum IP broadcast yaitu 62. Jadi 0 ditambah 1 yaitu 1 dan sampai 63 dikurangi dengan 1 yaitu 62. Oke, soal selanjutnya itu dengan IP 10.10.10.50 dengan slice atau prefix 27. Oke, kita langsung saja mencari total IP-nya yaitu dengan rumus 32 dikurangi dengan prefixnya yaitu 27. Nah, itu hasilnya adalah 5. 5 ini akan kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 5. Itu hasilnya adalah 32. Nah, 32 ini adalah total IP dari 0 sampai 31. Selanjutnya kita mencari subnet max-nya, yaitu dengan rumus 256 dikurangi dengan total IP-nya, yaitu 32. Yaitu hasilnya adalah 224. Untuk penulisan subnet max-nya, yaitu 255.255.255.224. Jadi yang diganti itu hanya di bagian belakangnya saja, yaitu 224. Oke, selanjutnya kita mencari IP network-nya, yaitu IP pertama dari total IP, yaitu 0. 0, dan IP broadcast-nya itu IP terakhir dari total IP, yaitu 31. Nah, bisa kita lihat teman-teman, pada soalnya itu 10.10.10.50. Nah, sedangkan pada IP network dan IP broadcast itu tidak termasuk pada si 50 ini. Nah, agar bisa masuk pada network dan broadcast-nya, kita akan belajar yang namanya block subnet. Jadi, untuk mencarinya yaitu 31 ditambah 1, itu hasilnya 32. Dan untuk IP broadcast-nya yaitu 32 ditambah 32 yaitu 64, dan 64 dikurangi dengan 1 yaitu 63. Nah, bisa kita lihat dengan IP yang 50 ini sudah masuk pada blok subnet yang kedua. Dan ingat teman-teman, untuk blok subnet itu sudah biasa pada angka yang genap seperti 32, 64, dan seterusnya. Misalnya kalian di sini akan ingin lebih nih. Sini kita ganti 70. Kita akan membuat blok subnet yang ketiga yaitu 63 ditambah dengan 1 yaitu 64, dan pada broadcastnya itu 64 ditambah 64 yaitu 96. 96 dikurangi dengan 1 yaitu 95. Nah, bisa kita lihat 70 ini sudah masuk pada blok subnet yang ketiga. Begitu teman-teman, itu yang namanya blok subnet. Selanjutnya kita mencari IP range-nya.
yaitu IP range-nya 64 sama 65, yaitu 64 ditambah 1 yaitu 65, sampai pada broadcast-nya yaitu 95 dikurangi dengan 1 yaitu 94. Jadi di sini kita menggunakan blok subnet yang ketiga karena pada soalnya di sini menggunakan yang 70. Kalau tadi menggunakan yang 50, itu menggunakan blok subnet yang kedua. Jadi IP range-nya itu IP range atau total IP yang bisa dipakainya yaitu 65 sampai 94 device. Oke teman-teman, untuk IP juga itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada IP public dan IP private. Untuk IP public itu IP yang bisa diakses di mana saja, sedangkan IP private itu IP yang hanya bisa diakses di satu tempat. Contoh untuk IP public itu, misalnya di sini ada facebook.com dengan IP 10.10.10.10. Nah, IP ini itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, sesuai dengan namanya yaitu IP public. Sedangkan untuk IP private itu hanya bisa diakses di satu tempat. Contohnya yaitu 192.168.1.1. Nah, IP ini itu hanya bisa diakses di satu tempat. Dan juga IP ini bukan sembarangan, karena dia memiliki karakteristik tertentu. Selanjutnya ada konsep switch. Switch itu berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya di sini ada PC1 dan PC2. PC1 ini memiliki IP dengan blok subnet yang sama dengan PC2, yaitu 10.1 dan 10.2. Dan untuk menghubungkannya itu menggunakan switch. Lalu ada konsep router. Konsep router ini berbeda dengan konsep switch. Kalau switch itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang sama, sedangkan router ini menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya di sini ada PC1 dan PC2. PC1 dan PC2 ini memiliki IP dengan blok subnet yang sama, yaitu 10.1 dan 10.2, dan dihubungkan menggunakan switch. Lalu di sini ada PC3. PC3 ini memiliki blok subnet yang berbeda, yaitu 10.50. Misalnya di sini kita menggunakan slice yang terkecil, yaitu 28 atau enggak 30. Nah, PC3, PC1, dan PC2 ini sudah berbeda blok subnet. Untuk menghubungkannya itu kita menggunakan yang namanya router. Oke, sekarang mari kita praktekkan konsep switch dan router di aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama kita masukkan device-nya dulu, yaitu PC1, dan di sini satu PC2. Lalu kita masukkan switch-nya. Saya pakai yang 290 saja. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel automatically dari PC1 ke switch, lalu dari PC2 ke switch. Oke, selanjutnya kita bisa konfigurasi dari PC1 dan PC2. Kita klik saja, lalu masuk ke menu desktop, IP configuration. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Dan di sini subnet max-nya yaitu 255.255. Kita menggunakan slash yang 27 saja. Itu 224. Selanjutnya di PC2 itu sama. Masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya itu 10.10.10.2 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.224. Oke, ini adalah konsep switch karena PC1 dan PC2 itu berada dalam blok subnet yang sama. Selanjutnya kita bisa ping antara PC1 dan PC2. Kita klik saja PC1-nya, lalu kita masuk ke command prompt, dan kita masukkan prompt-nya yaitu ping. Kita masukkan IP dari PC2-nya, yaitu 10.10.10.2. Lalu kita enter. Kalau tulisannya reply from ini, berarti itu tandanya berhasil. Kita juga bisa tes menggunakan icon pesan ini. Kita klik dari PC1 ke PC2. Nah, di sini tulisannya adalah successful.
Selanjutnya kita akan praktekkan konsep router. Kita masukkan device-nya dulu. PC2, PC3. Lalu kita masukkan switch-nya. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel automatically. Dari PC3 ke switch, lalu dari PC4 ke switch. Lalu kita konfigurasi dulu dari PC3-nya. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masuk ke IP-nya yaitu 10.10.10. Kita menggunakan blok subnet yang berbeda. Misalnya tadi yang PC1 dan PC2 itu menggunakan blok subnet yang 0 sampai 31, sedangkan yang PC3 dan 4 ini menggunakan blok subnet yang kedua, yaitu dari 32 sampai 63. Kita menggunakan yang 50 saja. 255.255.224. Oke. Pada PC4 juga kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10. Karena tadi sudah 51, sekarang kita menggunakan 50. Sekarang menggunakan 51. Dengan subnet max-nya itu 255.255.224. Oke. Selanjutnya kita masukkan routernya untuk menghubungkan blok subnet ke-1 dan blok subnet ke-2. Kita masukkan yang router yang paling kiri saja. Klik di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatically. Dari switch yang pertama ke router. Lalu dari switch yang kedua ke router. Nah, lalu kita bisa configuration untuk saling berkomunikasi antara blok subnet yang pertama dan blok subnet yang kedua. Kita konfigurasi routernya. Kita klik, lalu masuk ke menu config ke fast internet yang 0. Nah, karena di sini PC1 dan PC2 ini adalah masuknya ke FA00. Kita masukkan dan kita on-kan saja. Kita masukkan IP routernya yaitu 10.10.10. Karena tadi sudah masuk 10.1 dan 10.2, di router kita menggunakan 10.3. Dan untuk subnet max-nya yaitu 255.255.224. Oke. Dan untuk kawasan yang PC3 dan PC4 ini itu termasuk pada FA01. Kita bisa configuration, kita klik yang fast internet 01. Kita on-kan dulu. Tentunya kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10. Karena tadi sudah dipakai oleh PC3 dan 4, yaitu IP dari 10.50 dan 10.51, kita di router menggunakan 10.53. Oke, selanjutnya kita bisa konfigurasi pada PC1 ini. Kita masuk ke IP configuration, lalu di default gateway-nya ini, kita bisa ganti dengan IP yang tadi di router, yaitu 10.10.10.3. Dan sama di PC2 juga, kita masukkan IP yang sama, yaitu 10.10.10.3. Dan di kawasan FA01 ini kita menggunakan IP yang tadi, yaitu default gateway-nya kita ganti yaitu 10.10.10.53. Oke. Selanjutnya kita di PC4-nya itu sama, itu masuk ke IP configuration, default gateway, kita ganti dengan IP 10.10.10.53. Oke. Sekarang FA01 dan FA00 itu bisa saling berkomunikasi karena blok subnetnya sudah terhubung pada router.
kita bisa ping menggunakan icon pesan ini. Dari PC 1 ke PC 3. Awal-awal emang violet ya teman-teman. Kita coba lagi. Dari PC 1 ke PC 3. Dan successful. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Successful juga. Begitu teman-teman untuk konsep switch dan router. Mungkin ini saja pada video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan belajar pengenalan dan basic Cisco. See you the next video.